komunitas seni yang ada di Kota Pontianak. Tarik Wah, soalnya aku dari tarik. ini. Tarik. Aku Justin Bieber, Ah, Justin Timberlake. ah. Masih ingat kita ya, itu terbentuknya di gazebo Ya, fisik. di gazebo. Hubungkan antara imajinasi sama seni rupa gitu. Awalnya mau mahasiswa yang datang, Ya. kok yang malah anak-anak yang di bawah kita. Untuk mengurus sesuatu pasti butuh komitmen yang kuat. Ibaratnya iman ya, pasti ada naik turunnya kan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di IPK. Ini podcast komunikasi. Yeah. Nah, bareng aku Yoga. Dan aku Syarfa. Nah, kita pada akhirnya kembali lagi nih Iya, buat episode selanjutnya dari IPK ini. Iya, Dan bener banget. selain episode yang baru, aku juga ditemenin sama host yang baru nih, Kak Syarfa. Halo Kak Syarfa. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita mau mengucapkan juga nih. Oh iya. Mengucapkan Bulan puasa ya. Oke. betul. Kami mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke. Oke. Tapi ya, Yok, di tengah puasa kayak gini tuh, ini tuh tidak menurunkan semangat aku. Oh, kenapa tuh? Aku tetap semangat nih. Nah, kenapa? Karena hari ini kita mengundang bintang tamu yang sangat keren nih. Wah, keren banget ya, Iya. luar biasa nih. Luar biasa banget nih. Oke, kita Menarik gitu. Ya, menarik. Wah, Tertarik ketarik. soalnya Wah, aku ketarik dari nih. tadi Sampai ketarik dong. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Boleh. Buat, bintang tamunya. Tes. Abang-abang. Di depan. Boleh kali ya langsung kenalan. Kak Syarfa kayaknya udah pengen kenalan banget nih. Waduh. Boleh, silakan Abang. Kenalan. Mana nih? Mana? Dari mana? Dari siapa? Boleh sweet. Oh, untuk Bang Noval aja. Boleh. Noval. Oke, perkenalkan nama aku Noval Salsabul Saman, bisa dipanggil Noval. Aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Oke. Dustin? Perkenalkan, namaku Justin Bieber. Ah, Hai. Justin dong itu. Justin. Justin. Enggak, Justin Timberlake. Ah, Enggak, aku Dustin Tiffany. oh. Enggak. Aku Dustin Faiz Puradi. Bang Justin dan Bang Aku sama Noval. seangkatan juga dengan dia dari Ah. Oke, halo Bang Dustin. Halo Bang Justin dan Bang Noval. Aduh, Wow. udah repot-repot ya datang ke sini, menyempatkan waktunya. Betul banget. Kalau boleh tahu nih, datang dari komunitas mana nih? Komunitas Imagrupa. Wah, Asik. komunitas Imaji Rupa ya. Apa ya? Kayak nggak asing tapi aku Pernah dengar berarti ya? nggak pernah dengar gitu. Tapi aku belum tahu nih apa. Oke, berarti kita tanya langsung aja ya kali ya. Apa sih Bang sebenarnya Imaji Rupa itu? Imagrupa itu komunitas seni yang ada di Kota Pontianak. Oh, komunitas Mungkin seni kita ya. cerita kali ya tentang Boleh. Imagrupa itu terbentuk di tahun 2023, tepatnya bulan April. Nah, terbentuknya dari kita ini anak-anak ilmu komunikasi semua yang mendirikan. Komunikasi. Ada aku, ada Bang Dustin, ada Bang Rian, Bang Akademus Yaturio, Bang Royhan Khan, sama Nuritwan. Awalnya ada 6 tuh Ada foundernya. 6. Oh. Ya, semuanya anak-anak ilmu komunikasi. Oh. Jadi memang awal terbentuknya nih dari anak-anak ilmu komunikasi nih, Ya. angkatan 21 ya. 2021 semua ya? Ya, Oh, oke. Kalau misalnya sekarang, apakah udah ada kebentuk struktur? Ya mungkin ada struktur hierarkinya, mungkin kayak ada ketuanya mungkin atau apa oh, di Imaji Rupa. Oh, ada ya? ada. Nah, siapa tuh ketuanya? Oh, dia ketuanya. Oh, Bang. Berarti Bang Dustin sebagai apa? Wakil. Wah, Wah, orang biasa ya. Allah. Masya Allah. Aku sebagai program manager, jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan atau yang mau kolaborasi, nanti aku yang bantu gitu sama teman-teman. Oh, jadi program manager. Kasih Oke. manage gitu. Oke. Kalau bicara tentang struktur ya, Oh. ya tiap tahun Imagrupa itu pasti ada perkembangannya lah, kan dari awalnya kita anak-anak ilmu komunikasi semuanya, lalu pasti ada tuh rintangan, tantangan, dan seleksi alam lah ibaratnya kan, yang membuatkan mungkin beberapa dari kita udah memilih untuk fokus ke hal yang lain, dan akhirnya kita mencoba untuk memperluas jejaring. Kemudian terbentuklah struktur yang baru sekarang. Nggak semuanya nggak semuanya anak ilmu komunikasi, gabungan dari berbagai macam. Oh, bahkan ada dari fakultas lain Ya, dan dari fakultas lain, bahkan ada orang yang udah lulus juga Oh. ngurus di sini.
Itu pengurusnya yang pertama aku sebagai ketua, Dasin sebagai program manager. Kemudian ada divisi media itu ada Bang Amar Zudi Sidik Oh ya. sama Bang Rian. Terus sekretaris dan bendaharanya Daranti namanya. Dia dari FEB, Fakultas Ekonomi dan Oh, Bisnis. dari fakultas lain. Kemudian ada yang lain lagi seperti Bang Ozi Trianda. Nah, ini Bang Ozi Trianda tadi yang aku bilang salah satu orang dari luar yang Oh, yang udah lulus, udah lulus. tapi ikut ngurus komunitas ini. Kemudian ada Beata Ica, mahasiswa dari antropolog. Lalu ada Evinka Zahra. Evinka Zahra nih. Evinka. Evinka. Oke. Kalau Kak Evinka. Anak Eko juga. Oh ya. Nah, ada Evinka Zahra itu satu divisi sama Dustin. Oh, di program manager tadi ya. Di program manajernya. Kita boleh kita cerita kali Pak soal kayak di awal kayak gimana, soal Iya, Imaji Rupa boleh. itu terbentuk. Awal terbentuknya gimana tuh, boleh tuh. Oh, awalnya tuh masih ingat kita ya, itu terbentuknya di Ya, gazebo di fisik. gazebo. Oh, di gazebo Itu ya. memang tempat terlahirnya orang-orang hebat sih. Oh iya, benar. Amin. Ada banyak sekali orang-orang hebat yang lahir di situ. Ah. Kebetulannya di situ. Nah, kita kumpul di gazebo fisik gitu kan. Ngomong nih, nama sih Nopal yang ngomong. Dia bilang kayak, kalian mau nggak sih bikin komunitas? Kita kan ngelihat di sini punya minat yang sama. Teman-teman Betul. suka gambar, suka visual dan lain-lain. Betul. Tapi ngelihat kok di Visip, terutama di Visip ya, Ya. nggak ada yang bisa mewadahi kita itu. Nggak ada. Kalau memang ada pun, sepertinya tidak sejalan dan juga banyak hal yang kita pro kontra lah. Sayangnya. Ya. Nah, lalu dari situ, ayo semuanya mau gitu kan. Nah, kata Imaji Rupa tuh sebetulnya terseletuk gitu, ternyeletuk dari Ridwan. Ridwan tuh bilang, Oh, pertama tuh kita ngumpulin dulu Imaji Rupa gitu kan. Nah, Ridwan ini dia ngasih apa? Kepanjangannya. Panjangannya. oh ada Awalnya kita artinya. brainstorming nama yang cocok untuk ini apa sih? Oke. Menghubungkan antara imajinasi sama seni rupa gitu. Pas dia Oh. nyeletuk, Ikatan Mahasiswa Giat Rupa. Oh. Nah, karena kita memang kita cuma siswa ya awalnya kan. Dari situlah kata itu memang kebawa dari branding gitu kan, mahasiswa. Namun sebetulnya dari situ ada struggle kita, Imaji Rupa ini mau dibawa kemana gitu. Antara jadi komunitas yang memang secara kolektif teman-teman bisa aktif berpartisipasi, atau nanti memang jadi suatu struktur organisasi kampus gitu. Memang ada tujuan-tujuan yang memang kita struggle mau achieve sama-sama gitu kan. Ya. Sehingga kita udah bukan nggak welcome ya, maksudnya kita nggak eksklusif ke mahasiswa sekarang, lebih tepatnya ya Pak. Iya. Kita terbuka ke siapapun, jadi tidak ada lagi namanya ikatan mahasiswa gitu. Kita langsung memang secara nama aja Imaji Rupa, Imaji Rupa. gitu. Imajinasi dan seni rupa gitu ibaratnya. Ya, kayak gitu. Kita nggak ada bawa lagi namanya ikatan mahasiswa, atau memang harus masuk ke ikut kegiatan kita harus mahasiswa tuh enggak lagi. Oh ya. Itu sih. Makanya tadi ada yang udah lulus ya. Ya, Lulus. karena dulu itu kita sempat punya visi yang mungkin bisa dibilang berbeda daripada sekarang. Oh. Awalnya terbentuk Imaji Rupa itu seperti kata Dasin tadi, kita punya keresahan yang sama, kayak ngelihat ini kok UKM nggak ada yang mewadahi seni rupa sih, nggak cuma di Visip sebenarnya, tapi hampir di semuanya. Waktu itu ya kita masih awam ya, mungkin di beberapa fakultas ada, cuma seawamnya kita hampir nggak ada kita ketemu sama UKM yang mewadahi seni rupa. Rata-rata seni musik, teater, sama tari, Iya, tiga benar. itu aja. Bahkan yang di Sarang Semut juga nggak ada seni rupa. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuat sendiri perkumpulan ini, komunitas ini Imaji Rupa yang difokuskan kepada seni rupa. Oh. Dan pada awalnya visi kita itu adalah untuk menjadikan komunitas ini sebagai UKM. Oh. Jadi UKM seni. Makanya tadi seperti kata Tadi- Dustin, kita memfokuskan orang-orang yang sebagai pengurus ini adalah mahasiswa. mahasiswa ada di. Itu alasannya. Oke. Jadi seiring berjalan waktu akhirnya kita ini ya nggak memilih menjadi UKM Ya, seni. nggak memilih gitu kan. Kita jadi kolektifan seni dalam artian kita ngumpulin teman-teman yang punya minat, punya visi, dan juga kebersamaan lah untuk membangun sebuah komunitas itu sama-sama. Ya. Jadi kita terbuka sekali buat teman-teman. Bahkan kalian nih, misal kalian mau ikut kegiatan kami ini diperbolehkan sekali. Oh. Tidak jago gambar, tidak hebat ya, itu boleh ikut gitu. Boleh. Karena sejauh kita berbuat kegiatan tuh yang ikut tuh bukan seumuran-umuran aja,
ada yang lebih tua, bahkan ada yang lebih muda. Kita yang Oh, paling muda anak-anak. itu Masih umur 4 tahun 5 tahun. 4 tahun, 5 Oh, anak-anak kecil gitu ya? Anak itu kecil. diantarin ini ya orang tuanya Ah, memberi Kakak. Oh iya, Iya, iya sih. Yang paling tua Iya, juga tuh. benar juga. paling tua Umur 57. umur Oh, 57 waktu itu. bapak ya Bapak-bapak. sama anaknya datang. Anaknya datang. Anaknya udah SMA ya, udah masuk Iya, kuliah. anaknya sih. Ah, Kita terbuka Iya. sekali untuk semua orang lah, mau semua dari berbagai umur datang aja. nomor juga. Ya banget banget. Dan gak harus jago ya berarti ya. Harus Gak harus jago. jago. Makanya tuh kita ada jargon gak harus jago, gak harus hebat. Oh, ada jargonnya. Oh, Oh, ada jargonnya. Ada jargon. Ya. benar. Nah, tapi kalau misalnya untuk bergabung ke Imaji Rupanya sendiri nih, kalau misalnya sebagai anggotanya itu apakah ada batasan usia atau boleh dari mana aja atau kayak gimana? Maksudnya anggota sebagai pengurus atau apa gitu? Ah, Iya. dia sebagai pengurusnya. Pengurusnya. Kalau untuk kepengurusan memang kita masih belum seterbuka itu, karena kan memang kita juga perlu apa ya, mengkondisikan antara pengurus-pengurusnya dengan anggota-anggota lain, karena komunitas ini nggak bisa berjalan tanpa pengurus juga kan. Betul, Cuma betul. kalau ada bedanya ya pengurus sama anggota. Oh, ya betul. Ada iya. bedanya. Kalau anggota Udah, Pak. Nah, Neng. oke. kalau anggota itu kita sangat terbuka Oh. banget. Jadi kalau teman-teman mau ikut kegiatan itu udah bisa dikatakan sebagai anggota Emang Grupa, dan kita Oh. dan tetap terbuka untuk kalian datang lagi kapanpun dan di program apapun seperti itu. Berarti kalau kepengurusan baru ada batas usia ya, dan ada atau alasan-alasan tertentu ya. Batas usia sih enggak juga. Nggak ada. Kita yang penting ada kesepakatan bersama aja. Ah. Kita membentuk komunitas itu sama-sama, mau sama mau, akhirnya udah jadi pengurus. Ah, oke. Dan punya Batasan itu aja. dan berkomitmen ya. Karena kalau untuk jadi anggota ya, itu siapapun yang pernah terlibat, siapapun yang pernah ikut kegiatan, itu udah bisa disebut sebagai anggota. Oh. Masuk ke dalam grup juga gitu kan. Dan kita nggak ada mengikat orang untuk terus-terusan jadi anggota yang terikat gitu. Oh. Kayak kau nih udah ikut Imaji Rupa, ikutlah terus, enggak. Ya bebas dia mau datang atau enggak Ya. kegiatan kita, karena kita nggak membatasi teman-teman untuk datang gitu loh. Ya, berarti datang kapan aja boleh ya. Iya. Oke. Dan untuk kepengurusan itu sendiri kita nggak membatasi teman-teman pengurus untuk fokus di Imagi Rupa aja. Kalau misalnya mereka mau main-main di kolektif seni yang lain juga dipersilahkan. Oh. Karena banyak juga tuh kepengurusan kita yang juga ada di kolektif lain, kegiatan kolektif lain. Terus lainnya. Oke. Begitu. Mungkin tadi kan Imaji Rupa ini fokus utamanya tuh sebenarnya awalnya anak muda ya. Sebenarnya diperuntukkan untuk anak muda, mahasiswa. Gimana sih cara Imaji Rupa tuh mengajak teman-teman kayak memperkenalkan Imaji Rupa tuh ke masyarakat gitu? Oke. Gimana caranya? Ini unik nih. Gimana tuh? Jadi kayak sempat aku bilang tadi, kegiatan pertama kita diadain tanggal 14 April. Itu pertama-tama tuh kita datang cuma berapa orang itu ya? Cuma 6 atau 7 orang. 6 orang ya? sama teman-teman dari Sama ilmu komunikasi. sama teman-teman dari ilmu komunikasi. Terus kita bikin pamfletnya tuh Hamin 1. Oh, Satu kegiatan. berarti kayak mepet gitu ya. Mepet banget. Memang kayak kegiatannya diperuntukkan untuk kita. Kita Itu formalitas aja nanti. formalitas aja gitu. Oke. Nah, terus pas kita bikin kegiatan di sana kan di konferensi di taman konferensi itu. Konferensi ikan dong. Oh, Konferensi kan. di situ. Lalu setelah itu kita bikin konten juga. Oh, sambil bikin konten. Bikin Video konten, ya. bikin video. Nah, pertama-tama tuh kita memanfaatkan sosial media lah. Oh, berarti Memanfaatkan sosial media, terus kita upload video di Instagram Imagi Rupa. Waktu itu followernya baru berapa, di bawah 10. Baru-baru kita aja. Baru Oh. banget. Baru banget. lagi-lagi formalitas. Ya, alhamdulillahnya ini artinya lumayan Ya naik. naik. Oh, Reelsnya setelah naik, itu tuh reelsnya naik. langsung naik gitu. Harusnya naik kan. Sampai ke orang-orang Jakarta juga ada ngeliat. Bahkan ada yang Oh, nanya kayak ini ada. di mana bang, katanya kan bilang di Pontianak. Oh, kirain di Jakarta katanya. Oh, Sampai kayak bisa reach out orang-orang sana gitu iya, kan. sampai ke sana. Rupanya ruang-ruang untuk gambar-gambar bareng gini nih ada yang minat gitu loh. Kita awalnya itu namanya sketsa sore ya Pak. Sekali sore. Itu kegiatan pertama kita sketsa sore. Oh, nama kegiatannya. Nah, sketsa sore itu memang kita kumpul-kumpul aja, jamming bareng, gambar-gambar bareng, bebas mau digambar apa, nggak ada tema, nggak ada apa. Kalau ada ketentuan tema pun nanti kita sampaikan gitu kan. Heeh. Itu gambar-gambar bareng.
berlangsung sampai vol 8 kalau nggak salah ya. Oh. Vol kita pakai vol gitu. Vol 8. Bahkan yang dari awal kita buat itu yaitu tadi, bahkan ada anak-anak gitu yang datang di vol kedua, vol Ya. ketiga. Kaget kami gitu kan. Kita yang awalnya mau mahasiswa yang datang, Ya. kok yang malah anak-anak yang di bawah kita atau Oh, ekspektasi anak-anak. kita malah Oh. ramai yang datang gitu kan. Akhirnya dari situlah ya mungkin benak kita pengen ngajakin semua orang lah ya untuk gitu. Ya. Jadi nggak terbatas hanya mahasiswa Jadi jadi. terbatasnya mahasiswa karena yang datang beragam banget. Hmm. Di pertemuan di film 2, film 3 itu udah semakin beragam orang-orang yang datang. Oh. Dan beberapa dari mereka akhirnya ada yang jadi pengurus dan juga anggota yang aktif ke kegiatan kita. Masih aktif sampai saat ini ya? Masih aktif Ada? sampai saat ini. Oh, Oke. Gitu. Tadi selain tantangan pada saat awal pembentukan Imaji Rupa sendiri, Ya. nah tantangan apa sih yang pernah dihadapi oleh abang-abang semua ketika mungkin membuat kegiatannya atau apa gitu? Seiring berjalannya Gitu. komunitas. Untuk mengurus sesuatu pasti butuh komitmen yang kuat. Betul. Iya, betul. Dan ibaratnya iman ya pasti ada naik turunnya kan. Oh, benar benar benar. Ada goyah-goyahnya. Nah, kita juga sempat mengalami hal itu. Hmm. Yang paling parah itu di akhir 2023 sama 2024 ya Tin ya. Kita hiatus. Nah, kita Gimana ya? sempat Oh, sempat hiatus, pernah sempat Itu hiatus. juga karena kita tersebar kemana waktu itu, nggak ada di Pontianak. Si Oh. Nopal waktu itu di Jogja, pertukaran kan. Teman ada yang ke Papua dan lain. Oh, berarti para pengurus ini lagi nggak ada di Yang Pontianak. ada Pontianak. ya, Akhirnya memutuskan buat hiatus. Itu memang ada kegiatan setahun. nggak ada Oh, kegiatan. setahun. Setahun. Paling kita 2000. cuma menerima beberapa kolaborasi terus bikin Kolaborasi. konten-konten sedikit artinya. Oh. Itu sih yang paling kerasa. Terus Mm. juga sering waktu tuh teman-teman founder udah punya kesibukan lain. Hmm. Bahkan ada yang udah terima kerja duluan. Akhirnya seleksi alam lah. Hmm. Jadi yang founder-founder pertama yang bertahan. tersisa itu ada aku, Dustin sama Rian. Oh, sisa 3 Iya. dari 6 atau 7 tadi ya, jadi sisa 3 sekarang. Hmm. Oh. Nah, pas 2024, waktu aku udah pulang ke Pontianak, Heeh. kita sempat ngadain kegiatan lagi Kegiatan. di Pontianak. Oh, berarti Cuma berapa kali ya? Sekali ya Tin ya? Sketsa rupa ya. Yang waktu kita ke DPR itu. Oh iya, waktu itu demo. Kita ikut turun. tapi lewat Kita- lukisan gitu. Kita merespon ruang di sana, gambar. Live sketch kita. Oh. Live sketch di Wow. tengah keramaian Orang lagi demo di Nah, kita gambar gitu. Kita gambar. Lagi lempar-lempar kita gambar. Ibaratnya kalau jurnalis bisa mengarsipkan sesuatu lewat fotografi dan video, kita seniman juga bisa mengarsipkan sesuatu lewat sketsa. Asik. Kata-kata hari ini ya Mantap. teman-teman. Kata-kata hari ini. Gitu. Nah, nggak lama kemudian, alhamdulillah, Dustin keterima magang. Oh iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya pergi lagi. Akhirnya pergi Nggak lagi. diurus lagi. Hiatus lagi akhirnya. Dan waktu itu alhamdulillahnya nggak hiatus ya. Nggak Karena hiatus. memang Oh, masih ada pengurus yang masih lain. ada yang backup. gitu. Nah, Cuma ini juga salah satu fase terberat sih bagiku. Hmm. Karena kan yang aku bilang tadi kan cuma ada 3 orang nih benar-benar Mm-mm. aktif. Waktu itu Dustin magang di Jawa, Heeh. Rian masih di Papua. bukan, dia udah pulang. Dia lagi di ini Ngabang nggak salah. Oh, di Papua. Ngabang atau Landak ya. oh, Yang ada di Pontianak itu aku sendiri. Kesiannya. walaupun berjalan tapi berat ya karena enggak ada 2 orang LDR lainnya. LDR. Oh, Iya. Tapi mereka semuanya tetap bantu lewat oh tetap online. terhubung, Tetap terhubung seperti Dustin bantu manage, Rian bantu bikin poster, nah yang ngurus lapangan aku. Oh. Jadi kita ngadain sketsa rupa. Nah, itu pertama kali terbentuknya sketsa rupa dari situ. Beda nih sketsa sore sama sketsa rupa ya. Kalau sketsa sore itu kita gambar-gambar bebas, kalau sketsa rupa itu premisnya sama, menggambar bareng. Cuma ada ibaratnya pengajaran, pemberian ilmu di situ. Ada edukasi di situ Ada ya. berarti edukasi. ya. Mentor. Ada mentor. Oh, ada mentor. Oh. Ada guru ada yang ngajarin gitu. Oh, ada yang ngajarin. Supaya yang datang tuh nggak cuma gambar doang habis sudah, tapi kita juga pengen berdampak memberikan ilmu kepada mereka. Nah, Oke. disitulah akhirnya kita coba untuk merintis kembali kan. Aku di lapangan bantu apa ya? Mencoba untuk mengadakan kegiatan lah supaya nggak mati-mati amat nih komunitas. Oke. Nah, kemudian di awal tahun 2025 barulah kita mencoba untuk menseriuskan lagi, memfokuskan lagi karena alhamdulillah teman-teman udah pada di Pontianak semua. Iya. Terus kita udah menyaring juga nih beberapa orang-orang yang aktif banget ikut kegiatan kita. Akhirnya kita pilih beberapa orang untuk menjadi pengurus Imaji Rupa.
Oh, yang baru berarti Yang ya. baru. Oh, Nah, oke. mungkin bisa dikatakan eh, apa ya, bantu locatannya itu ada di fase-fase itu di awal tahun 2025. Dan itu udah Hmm. mulai masuk banyak sekali kolaborasi juga, alhamdulillahnya kan. Oh, heeh. Kita diajak-ajak begini begitulah ibaratnya. Jadi itu Banyak lah ya. membuka kesempatan kita lebih luas gitu Mm-mm. terhadap teman-teman, perorangan atau juga kolektif Imaji Rupa itu sendiri gitu. Oke. Jadi banyak dikenalnya lewat situ, lewat dari teman-teman, dari kabar burung lah ibaratnya. Mulut ke Kita mulut. kalau kita lewat media sosial tuh agak struggle sebetulnya ya. Aku nggak tahu itu masalah needs atau memang kita eh, jarang banget nge-expose atau ngikut-ngikutin publikasi ya di Ya. Instagram. Oke. Kita baru achieve 1.000 followers di beberapa hari, beberapa minggu yang lalu Iya. bahkan gitu. Padahal Oh. minat teman-teman tuh ramai gitu kan, tapi kok yang follow bisa sedikit, ada hal-hal yang kontradiktif terhadap itu. Jadi alhamdulillahnya kita berpatokan di mana nanti teman-teman tuh masuk ke dalam grup kita gitu, grup WA. Jadi kita ngeliat kok ada sekarang ada seratusan ya Pak, Ada 100 ada 100 Wow. orang 130-an sekarang. yang memang udah ikut aktif dan terlibat kegiatan kita gitu, seratusan orang. Kalau untuk followers sudah 1000-an, itu mungkin ada yang kepo-kepo, soalnya Ya. kadang ada yang malu-malu buat datang, jadi jangan malu buat datang. Jadi berani ya lihat follow aja dulu, lihat-lihat Follow aja konten. dulu kan, ada yang sempet atau memang belum ada kawan mau datang gitu. Oke. Tadi jadi kan pernah menyuarakan sesuatu lah tadi pas demo misalnya kan. Tapi ada lagi nggak sih kayak kalian itu Imaji Rupa terutama itu menyuarakan sesuatu gitu selain demo, yang mungkin dengan lukisan atau seni rupa yang lainnya? Untuk hal itu ada, bahkan mungkin sebelum demo, udah sesudah ya demo, kita Agustus ya, sesudah demo, nggak lama sesudah demo ya, tahun 2024 itu itu pertama kali kita berkolaborasi dengan lingkup di luar mahasiswa, Oh, dengan kalangan aktivis pertama kali ya, aktivis. aktivis. Kita berkolaborasi dengan beberapa perkumpulan dan lembaga seperti LBH Kalbar, Lembaga Bantuan Hukum Kalbar, dan kelompok-kelompok lain. Nah, di situ kita mulai mengenal nih teman-teman berjejaring dengan lintas disiplin ibaratnya. Betul. Gak cuma dari advokasi aja seperti LBH Kalbar, tapi kita juga pertama kali berkenalan dan bekerja sama dengan jurnalis, kelompok jurnalis yang fokusnya di bidang seni seperti Siberdaya. Karena kita juga bareng-bareng ada kegiatan itu di situ sama mereka. Kita mengangkat isu yang masih nggak terlalu jauh beda dengan isu yang terjadi di Agustus kemarin 2024 ya. Masih kurang Kita lebih lah sama-sama ya. tahu Ya, kan. betul. Oke. Nah, itu pertama kali kita menyuarakan isu. Lalu di awal 2025 kita main lagi nih sama teman-teman yang udah kita kenal, yaitu Siberdaya. Nah, Iya. di situ kita berkolaborasi kembali. Kita mengangkat tentang sastra. Isu sastra. Kita menyuarakan isu sastra kembali, yang mana kayaknya sastra di zaman sekarang udah mulai Berkurang. berkurang minat Betul. orang-orang di situ. Nah, setelah kita bentuk lagi kepengurusan seperti yang aku bilang tadi, semakin banyak kolaborasi dengan berbagai macam lintas disiplin seperti LBH Kalbar yang tadi aku bilang, Gemawan, ada Inaya Kayan, ada yang lain-lain lagi seperti Festival Lestari, Tempayan Project, macam-macam. Dari satu dan sekarang udah banyak lah ya. Iya. Kalau dikatakan isu sosial memang banyak sekali itu kan, sebenarnya Oke. isu global, kurang lingkupnya ada sastra, ada isu tentang perempuan juga. Ya, perempuan juga. Itu kebanyakan kita ikut achieve sama lah waktu itu. Suara Dara ya. Suara Dara itu juga. Ponti Baca juga sempat waktu kita bikin acara peringatan 16 AKTP, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, itu lumayan akbar tuh, kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak lembaga pas itu. Booming ya waktu itu ya. Iya. Dan secara personal juga sebenarnya teman-teman ada beberapa kali ikut yang kayak Inaya Kayan ya. Iya, kayak. Inaya Kayan itu mereka teman-teman ngelukis, itu pamerannya virtual gitu. Inaya Kayan. Virtual. Lewat mana itu, Bang? Ada linknya sih sebetulnya. Inaya Kayan, cek aja di IG. Teman-teman di situ ngelukis, ngerespon soal apa waktu itu, Bang? Isu tanah adat. Isu tanah adat. Jadi di suatu desa itu mau dibikin pabrik. Pabrik. Celakanya pabrik itu tuh bakalan ngegerus lingkungan di sana, ngerusak lingkungan di sana, dan membatasi pergerakan kaum perempuan adat di desa itu. Desanya ada di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara.
Iya. Jadi akhirnya kalian mengangkat isu itu biar ya masyarakat lebih tahu lah ya tentang isu itu. Ya, biar masyarakat lebih aware. Dan Hmm. alhamdulillah yang ibaratnya menghadiri secara online pameran virtual tersebut kurang lebih ada 30.000 orang. 30.000 orang. Wow. 30.000 orang. Iya. Mantap ya. Banyak ya. Iya, Kita tadi Itu kalau dalam ruangan 30.000 Wah, tuh penuh dong. penuh. Penuh dong. 30.000. 30.000 Banyak orang. sih, banyak banget. Oke. Nah, kalau misalnya tadi dari awal terbentuknya hingga sekarang nih, event apa yang paling besar yang pernah dilakukan atau ini kan sama Imaji Rupa, atau event yang paling berkesan nih Ya, bagi oke. abang-abang semua? Di bulan September 2025 itu ya, Imaji Rupa sempat menjadi support pameran Oh, masih baru lah berarti ya. Iya. September. dari tutur. Mm-mm. Menjaring Menjaring tutur. tutur. Menjaring Oh, tutur. Itu menjaring paling tutur. berkesan dan Oke, paling besar berkesan. bagi kami sih. Itu Mm-mm. banyak first time-nya lah gitu kan. Banyak yang Hmm. kita alami bareng-bareng tuh yang pertama kali di situ tuh ngelola pameran. Oh, Hmm. kalau Di situ begitu. Imaji Rupa sebagai produksi ya, Hmm. bantu-bantu buat Hmm. produksi. Menjaring tutur namanya. Menjaring tutur tuh program yang didanai sama, difasilitasi sama ini apa Pak? Balai Pelestarian Balai Kebudayaan. BPK ya. BPK Oh. wilayah Oh. 12. Itu lewat program namanya FPK, Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan. Hmm. Jadi mereka tuh memang memberikan apa ya, semacam dana hibah, open call dana hibah gitu Ya. bagi penggiat seni budaya yang ada di Kalimantan Barat. Oh. Nah, jadi orang-orang yang punya ketertarikan dan passion di bidang tersebut, Mm-mm. mereka punya apa ya, rancangan program sendiri, lalu dibikin dalam bentuk proposal, kemudian diserahkan ke BPK. Nah, dari situ nanti BPK bakalan nyaring beberapa orang yang terpilih untuk menerima dana hibah tadi. Oh. Totalnya ada 37 dari 100 pelamar. Nah, kita alhamdulillahnya lolos. Setelah itu kita bikin, sebelum kita bikin pameran, kita tuh namanya menjaring tutur ya. Kita menjaring seniman juga, ada 20 seniman. Ya. Kita jaring sama-sama. Pertama kita adain lokakarya dulu buat mereka, istilahnya transfer ilmu dulu gitu kan, tentang programnya. Habis itu selama sebulan mereka diberi waktu sebulan untuk proses berkarya, dan akhirnya karyanya nanti ditampilkan waktu itu di Rumah Caping. Oh. Nah itu Tampilkan. seru banget sih, paling berkesan buat aku juga karena ngehandle teman-teman. Habis itu ngehandle pameran tuh lumayan susah gitu Iya. ya. Tapi Ternyata- ya struggle-nya itu yang buat seru gitu. Jadi tantangan tersendiri lah ya. Sendiri. Dan direkturnya ya Nopal waktu itu. Sama Nopal menjadi tutor itu. Oh. Nah, sedangkan teman-teman yang Imaji Rupa tuh sebagai produksi, bantu-bantu instalasi dan Itu pertama kalinya kita mengadakan pameran secara profesional juga. Oh, Di situ iya, kita menggunakan jasa kurator juga sebagai orang yang menarik benang merah dari pameran ini. Kuratornya itu Kak Hera Yulita. Nah, itu juga salah satu jejaring yang kita temukan dalam kolaborasi kita sebelumnya. Oh. Kak Hera itu dari Siberdaya. Oh, Sumberaya berarti. Aktif di Siberdaya, di Susur Galur, Oh, betul. macam-macam. Kenal dari sebelumnya, akhirnya kolaborasi lagi ya. Setelah manfaat dari networking itu ya. Ya, Tapi memang kalau menjaring tutur tuh memang paling berkesan sih, paling berkesan. paling berkesan ya buat si Dustin. gamon aku Ya ampun. Berarti pengen Bahaya lagi ya. nih. ngeliat-liat HP itu kan, aduh menjaring tutur. Nanti kalau bisa mengadakan lagi, pengen mengadakan lagi. Pengen lagi tuh menjaring tutur. Iya, Oke, asik. future ya. Future. Future ya. Menjaring cucur. Oke. Nah, setelah banyaknya collab yang dilakukan dan ikut banyak kegiatan, impact apa sih yang paling dirasakan sama Imaji Rupa, atau mungkin dari pribadi Bang Dustin dan Bang Novel itu sendiri? Jadi Impact yang pribadi paling aja kali ya. dirasakan. Kalau dari teman-teman semua, kita malah mewakili gitu. Ya. Oke, boleh berarti Nggak apa-apa dong. secara personal aja berarti. Novel dulu. Betul. Aku, kalau dari aku sendiri, aku tuh orangnya senang bersosialisasi ya. Oke, betul. Aku tuh lahir di Sanggau. Oh, Lahir di Sanggau. enggak. Kamu Sanggau juga? Sekolah di Sanggau. Pas gue di Sanggau, SMA SMA 2. SMA 2, SMA dua. aku SMA 1. Oh. Nah, di sana tuh mungkin memang karena aku yang kupar atau memang kurang piknik kali ya. Ya. Aku nggak dapat ruang atau istilahnya hal yang mengembangkan minat bakatku gitu. Bertemu dengan teman-teman ya paling cuma di daerah-daerah sekolah aja gitu kan. Jadi pas aku kuliah,
istilahnya gerbang itu terbuka kesempatan itu. Bebas. Pas aku masuk ke Imaji Rupa, itu malah yang memang ngebantu aku tadi, hal yang aku impikan waktu SMA gitu mulai satu persatu Terwujud. terwujud gitu lewat Imaji Hmm. Rupa. Jadi dampak yang paling besarnya itu aku bisa mengembangkan diriku sendiri gitu, di sini secara bersama-sama. Jadi bukan mementingkan diri kita sendiri ya. Kita kan berkomunitas. Betul. Sama-sama, namun ada yang kita dapatin sendiri gitu. Ada Oh hikmahnya iya, bagi diri betul. kita Ada sendiri. yang dirasakan. Yang paling berkesan tuh Mm-mm. tentunya adalah kita tuh kan ada 3 kegiatan besar lah ibaratnya, segmen atau patokan lah. Oh iya. Sketsa sore, sketsa rupa, sama adventure. Oh, Nah, ini memang dilatar belakangi dari Tridharma Perguruan Tinggi ya. Iya. Karena waktu itu mahasiswa gitu. Hmm. Ya, Tridharma Perguruan Tinggi itu yang ketiganya itu adalah kontribusi masyarakat. Hmm. Kontribusi masyarakat itu terjadi di adventure. Oh. Adventure ini kita turun ke lapangan-lapangan, ke masyarakat, kita ngajarin banyak sekali sih, kita ngajarin adik-adik panti asuhan, Oh. atau adik-adik di desa itu gambar, atau juga memperkenalkan seni rupa di situ. Itu yang buat aku kayak agak-agak tersentuh sih, bisa melalui proses itu dengan teman-teman gitu. Ya, betul. Ke panti asuhan bareng-bareng, ngelihat mereka tertawa lah kan, Ya, lihat betul. teman-teman juga ikut tertawa, Kayak rasanya kayak senang aja. Senang. Iya, Ya. betul. Itu sih impact yang sangat paling berdampak bagiku. Aku dirasakan. senang lihat teman-teman ikut senang juga. Oh, oke. Oke. Boleh dari Bang Dustin? Bang Noval. Dari Bang Noval. Kalau orang-orang sekarang bilang itu character development, canon event. Ya. Nah, bagiku Imagi Rupa itu salah satu hal yang pembunuh ego. Pembunuh ego. Kenapa aku bilang gitu? Karena Betul. dari kecil aku memang terlahir dari keluarga seniman. Dan aku cukup aktif berkesenian, seni musik, seni rupa dari aku masih kecil sampailah sekarang. Oh. Dan dari dulu aku berjalan sendirian, benar-benar individualisme banget. Jadi, oh ya. Aku memang nggak ada ketemu sama orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Sama. Mungkin ada, tapi ya cuma sebatas say hi aja. Oh. Dan semuanya aku jalani sendiri, berkarya sendiri. Dan waktu itu ya di zaman-zaman sekolah memang cukup jarang ditemukan orang-orang yang senang di bidang seni gitu. Betul. Bukan senang juga sih, tapi nggak punya passion atau minat gitu ya. kan. Iya. Jadi memang benar-benar aku sendiri di situ, dan aku ngerasa kayak wah ini kayaknya aku banget nih. Oh, Oh, pas iya. ketemu Imaji Rupa ini. Gue banget nih yang Oh, gue banget nih. pertama kali ngedirin Imagi Rupa itu aku punya kesadaran baru. Kayaknya semakin kita masuk ke masa perkuliahan ya, Betul. aku ngelihat ternyata nggak cuma aku sendiri yang punya minat di bidang seni Seni. rupa ini, tapi banyak banget teman-teman. Banget ternyata. Dan mereka jarang menemukan sesuatu yang bisa memberikan mereka rasa aman untuk berkembang bersama. Karena kan kayak yang udah kita bahas sebelumnya, ada tuh teman-teman yang ngerasa takut, ngerasa ragu dengan karyanya, Betul. ngerasa malu dengan skillnya mungkin. Dan akhirnya aku pikir gak boleh individualis lagi. Dan kalau ada waktu yang paling tepat, mungkin inilah waktu tepatnya untuk berdampak ke orang-orang. banyak. Oh, oke, berarti. Jadi nggak cuma mementingkan diri sendiri, tapi juga berkontribusi untuk orang banyak. Iya, Wah, betul wah. banget. Dan disitulah terbentuk Imagi Rupa. Bijak sekali ya. Yang Bijak banget. yang awalnya individualis, sekarang pengen punya dampak buat orang lain juga ya. Dan akhirnya lewat perkumpulan ini juga aku juga makin bertemu banyak orang yang jago-jago di bidang seni rupa. Dan semakin terbunuh lah tuh ego. Sepuh-sepuh. Iya. Iya. Dan Jadi setelah abang-abang merasakan impactnya di diri sendiri nih, jadi mungkin apa harapan Bang Dustin dan Bang Noval untuk Imaji Rupa ke depannya? Ya. tentunya kita berharap Imagi Rupa semakin berkembang, dan kayak yang aku bilang sebelumnya, kita sempat mengalami perubahan visi ya. Oh iya, betul. Nah, kita memiliki visi agar Imagi Rupa ini menjadi salah satu
komunitas yang ibaratnya dipertimbangkan lah dalam membangun ekosistem seni rupa secara serius di Oh, Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya. betul. Dan alhamdulillah kita Imagi Rupa sudah dimasukkan dalam radar ekosistem kesenian dari Badan Musyawarah Budaya Kalimantan Barat. Wow. Itu bareng-bareng dengan kolektif seni lain lintas disiplin. Ada yang dari Tambah Daya, dari Balantuman, itu dari musik, seni rupa, teater, tari, macam-macam. Oh. Alhamdulillah kita udah dipertimbangkan dalam ekosistem ini, dan tentunya kedepannya kita berharap sekali agar Imagi Rupa bisa semakin berkembang, nggak cuma dari komunitas saja, tetapi dari sumber daya juga dari kita secara oke. pribadi, Ya, untuk betul. mengembangkan karir mungkin di bidang seni, untuk mengembangkan impact yang lebih luas, Betul. nggak cuma di ranah lokal tapi juga ranah nasional, Nasional dan bahkan. semoga nanti kita bisa di internasional. Amin. Amin. Tahu Imagi Rupa ya. Wah, jalan-jalan. Harapan paling besar. Kalau Bang Dustin boleh dong. Kalau aku sama sih seperti Nopal, karena kita di sini bareng-bareng gitu kan, secara komunitas. Tentunya kita pengen ikut andil dalam menggerakkan ekosistem seni rupa yang ada di Kota Pontianak. Betul. Yang seperti kita tahu, sangat jarang ditemuin gitu kan. Ya. Kalau ada pun kadang ya ada proses naik turunnya Ya, gitu kan. oh. Dan kita inginnya harus bisa lebih stable, bisa lebih Konsisten. stabil gitu dalam prosesnya gitu kan. Sehingga perkembangannya tuh bisa melesat lah dari tahun ke tahun gitu. Banyak yang kita achieve yang lebih bigger gitu. Milestone itu ada gitu kan. Itu yang pengen kita achieve sama-sama. Dan itu sih, jadi masyarakat di Kota Pontianak tuh lebih kenal dengan seni rupa gitu, lebih bisa aware. menghargai karya-karya visual, lebih bisa kenal proses-proses di dalamnya. Itu sih yang jarang kita dapat di Kota Pontianak. Kalau Betul. kita di kota-kota besar mungkin ada banyak, apalagi kita Iya. tinggal di kota Jogja gitu kan. Hmm. Itu banyak sekali di mana teman-teman di sana udah pada kenal, pada familiar gitu kan. Sedangkan di Kota Pontianak Masih kurang. masih kurang, belum kenalan gitu. Dan semoga Imagi Rupa ini bisa jadi pengenal gitu ya, jadi kenalan dengan kita, jadi terbuka soal pandangan dan juga pola pikirnya. Dan alhamdulillah udah mulai bermunculan nantinya kumpulan-kumpulan yang suka apa yang lukis gitu. Selain Imagi Rupa ini Dan ada Imagi ya. Rupa udah ada lagi. Oh. Dan orang-orangnya juga orang-orang dari yang pernah ikut Imagi Rupa sebelumnya. Oh, jadi Terus sebelumnya senang sih lihatnya teman-teman jadi ikut tumbuh juga. Ibaratnya di taman kan ada yang ikut tumbuh gitu kan. Bunga-bunga di sekitarnya ikut tumbuh, ikut mekar sama-sama. Oh. Itu sih kita pengen bangun kebun itu sama-sama gitu. Iya. wah. Bukannya ada tanaman tumbuh satu malah kita injak-injak gitu. Wow. Itu bisa bareng-bareng kita sirami, bareng-bareng kita pupuki gitu. Nanti juga dituainya bersama-sama juga ya. Keduanya bersama-sama. Cakep. Kata-kata hari ini nih dari Iya, Bang Dustin benar yang tadi. ini. Novel udah, Bang Dustin juga. Iya, memang luar biasa banget Ya, sih. betul. Dua narasumber kita hari ini. Memang yang pengen ditunggu-tunggu itu kata-kata hari ininya itu. Iya. Tapi aku sedih sih, Yoga. Loh, kok sedih nih? Kenapa sedih? Karena podcast kita sudah berakhir. Sayang Iya. ceritanya. Ada makan-makannya nggak sih? Sebenarnya ada, Ada. tapi mohon maaf karena bulan Ramadan ini jadi Sayang ditunda banget ya. ya. Nanti kita makannya pas buka puasa aja. Ya, Ah, betul, iya, masing-masing bener mungkin ya. Oh, Ya, mungkin ada lah nanti ya. Kru mungkin ada menyiapkan ya. Kurang Oh, tahu. itu ada menyiapkan ya. Insya Allah. Oh, enggak ada. Apa? Mungkin jangan terlalu berharap sama manusia ya. Nih. Eh, Kita mau ngucapin terima oh ya, kasih. terima kasih Bang kepada Dustin Bang sama Dustin Noval dan Bang udah Noval. menyempatkan waktunya di Iya. puasa-puasa ini. Harus ngobrol panjang, haus ya jadinya makin haus. Di puasa ini. Ya, Seret nih. seret. Ini ada airnya nggak sih? Wah, enggak ada dong. Tapi dia tumbuh juga kok. Nah, ya. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih Iya, juga. terima kasih. Ya, pokoknya terima kasih. Selamat juga menunaikan ibadah puasa ya, puasa ya. Bang Dustin aman puasa? Noval aman. Alhamdulillah. Di sini aman sih, di kamera aman. Wah. Terima kasih juga udah ngundang kami. Oh, Oke. Masih ada di Iya. IPK. satu kehormatan ya. Ini podcast komunikasi. Ya, Semoga teman-teman ilmu komunikasi juga Himakom Ya. ikut sama-sama lah tumbuh bareng secara memaksimalkan potensi-potensi mereka gitu. Karena ilmu komunikasi itu banyak potensinya gitu. Iya. Iya, Ya, betul. Banyak banget. kreatif.
Banyak kurang yang kreatif. wadahnya aja nih ya. Bahkan kalau memang kalau memang kita nggak nemu wadahnya ya buat gitu. Oh, Iya, oke. betul betul Benar. betul. Udah nyari-nyari gak nemu, Jangan ikutin arus ya. Yang itu harus. kita yang bikin arus berarti. Kita yang bikin arus. Oke. Asik. Hari ini Ombak, yoga awas nih. ombak, awas ombak kan. Oke. Oke, mungkin udah kali ya. Mm-mm. Aduh, sayang. Sedih banget. Udah, rasanya baru kayak baru Baru- sebentar tuh, baru iya, 30 menit gitu. Iya. Oh, Kok aku baru ngerasa baru 5 menit sih. oh baru 5 menit ya. Mm-mm. Oke, aduh, sayang. Ini kayaknya baru mulai deh. Berarti mau mulai lagi nih. Mulai. Oh, ya. Udah satu ya kayaknya haus ya. Udah dong, udah. Oke, terima kasih juga buat teman-teman, buat penonton yang udah nonton IPK ini, Iya, episode betul. Imaji Rupa. Yang betul mungkin ada manfaat-manfaat yang dari Ya. yang disampaikan dari Bang Dasin dan Bang Noval mungkin bisa berguna juga bagi teman-teman di rumah. Nah, Dan jangan lupa untuk follow Instagram Imaji Rupa. ya, apa Ya. tuh nama Instagramnya tuh? Boleh? Apa tuh? Imagi Imagi Rupa. Rupa. Imaji Oh, Rupa, Imaji oke. Rupa. Ini kan editor. Ya, editor tolong ya. Imagi, oh Imagi ya. Imagi Rupa. Oke ya teman-teman. Nyebutnya pakai C. Oh, Imaji Ya. Rupa. Editor Oke. boleh ya. Editornya boleh ya. Boleh. Nah, editor narasumber tuh. Oke. Oh ya mungkin buat teman-teman di rumah yang pengen ikut bisa langsung DM atau gimana? Oh, bisa langsung. Oh, bisa DM langsung. aja. Bang, mau ikut. Nah, Atau lihat Instagram terus Kemana ada nih? event Gimana? boleh Ya langsung langsung join datang aja. aja. Oh, karena langsung. kita ada form daftarnya juga kan. Oh, ada form datang juga. aja. Teman-teman. Pentingin Ya. aja tuh IG-nya. Oke, pantengin terus IG-nya, di-follow. Ada mungkin ada sosmed lain? Atau baru Instagram aja? IG ku. Oh, boleh. Oke, namanya? Udah salah. Oh, enggak saya. Follow aja Hima Komuntan guys. Oke, terima kasih Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bang-Bang. abang-abang dan penonton. Ya, oke. Oke, ya. Oke. gimana? Oke. Udah. Ya, Terima sampai jumpa kasih. lagi. Sampai Terima jumpa kasih, di sampai jumpa. episode Episode selanjutnya. Bye.